Hahaha, lucu sekali ya acaranya. Iya, Fun. Tapi sayang, acaranya sudah selesai. Iya, padahal masih pengen nonton. Ifun, apakah kamu tahu siapa yang menemukan televisi ya? Siapa ya, Ril? Yuk, kita cari tahu dalam buku kita. Si Kota Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin, visio artinya penglihatan. Televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Dari bacaan tersebut, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut. Kita akan pelajari pada pembelajaran berikutnya. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan selama 24 jam penuh. Iya, jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Tapi, kita harus bisa memilih acara-acara yang sesuai dengan kebutuhan kita, karena televisi juga bisa memberi dampak negatif loh. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. A. Bidang pendidikan. Pengaruh positif televisi terhadap bidang pendidikan. 1. Menjadi sarana pembelajaran tambahan. Karena pelajar dapat memperoleh materi tambahan dari tayangan dokumenter dan berita di televisi. Yang kedua, membantu memperluas wawasan. Televisi dapat menampilkan berbagai acara pengetahuan, budaya, dan berita terbaru dari berbagai penjuru dunia. Pengaruh negatif televisi pada bidang pendidikan. Di antaranya, 1. Mengurangi waktu belajar siswa. Karena dengan asyik nonton TV, terkadang siswa lupa untuk belajar. Yang kedua, terdapat tontonan yang tidak cocok untuk pelajar. Misalnya, percintaan di usia dini, pertengkaran, perkelahian, tawuran siswa,
dan lain-lain. B. Bidang ilmu pengetahuan. Pengaruh positif televisi di bidang ilmu pengetahuan yaitu 1. Televisi menginformasikan penemuan-penemuan baru dengan cepat. 2. Televisi menginformasikan sejarah penemuan-penemuan dari masa lalu sehingga kita dapat mempelajarinya kembali. 3. Televisi menginformasikan proses ditemukannya penemuan-penemuan lampau maupun baru dengan jelas. Pengaruh negatif televisi di bidang ilmu pengetahuan yaitu 1. Televisi dapat menyebabkan kemalasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan adanya televisi, kita merasa ilmu pengetahuan yang kita terima sudah cukup, hingga malas untuk mengembangkan dan mempraktekkan lebih lanjut. Yang kedua, banyak membuang waktu di depan televisi untuk menonton acara yang kurang penting, sehingga kita menjadi lupa bahwa tujuan dari menonton televisi adalah untuk menambah pengetahuan. Ril, kita matikan saja televisinya. Nanti boros listrik loh. Iya, benar, Fun. Berbicara tentang listrik, tahukah kamu ada dua jenis rangkaian listrik, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian seri. Rangkaian paralel itu bagaimana, Ril? Rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Gambarlah rancangan lampu paralel sederhana. Kerjakan di buku tulis kalian. Selamat mengerjakan. Nah, begitu penjelasannya. Apa kamu sudah paham? Iya, sudah. Terima kasih ya, Ril.